Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Abidah, mahasiswi IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS genap pada mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Moh Khalid Wardi MHI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Sat Az-Zariyah. Kalimat Sat Az-Zariyah terdiri dari dua kata, yakni Sat dan Zariyah. Sat artinya mencegah atau melarang, sedangkan Zari'ah artinya jalan atau perbuatan perantara yang membawa kepada yang baik atau buruk. Penggunaan Sat Az-Zariyah ini sangat efektif untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kenapa? Karena metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga akibat dari suatu tindakan itu sendiri. Contoh yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam dapat dilihat dari transaksi jual beli kredit. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun sudah terpenuhi. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan, yakni riba. Dengan demikian, Sat Az-Zariyah yang seperti itu tidak diperbolehkan menurut mereka. Lalu apa sih dasar hukum dari Sat Az-Zariyah ini? Nah, dasar hukumnya antara lain Al-Quran, hadis, kaidah fiqh, dan juga logika. 1. Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dari ayat tadi, mencaci maki sesembahan selain Allah merupakan zari'ah yang akan menimbulkan mafsadah sehingga Allah melarang. Karena perbuatan tersebut menyebabkan penyembah selain Allah akan mencaci Allah, bahkan mungkin lebih. Yang kedua, hadis. Ada hadis yang artinya, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua bapak ibunya? Rasulullah menjawab, seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang ketiga, kaidah fiqh. Yang pertama, meninggalkan keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kedua, segala jalan yang menuju terciptanya suatu perbuatan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan. Yang terakhir, logika. Ketika seseorang memperbolehkan atau memerintahkan sesuatu, maka juga memperbolehkan hal yang mengantarkan terwujudnya hal tersebut, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, Sat Az-Zariyah dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kita bahas yang berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Pengelompokan ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama, Zari'ah yang pada dasarnya membawa pada kerusakan, seperti meminum minuman keras dan juga perbuatan zina. Yang kedua, Zari'ah untuk sesuatu yang mubah namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil atau tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Yang ketiga, zari'ah yang mubah tidak untuk kerusakan, tetapi biasanya sampai kepada kerusakan yang lebih besar dari kebaikannya. Contohnya seperti berhiasnya perempuan dalam masa iddah. Dan yang terakhir adalah zari'ah yang mubah terkadang membawa kepada kerusakan yang lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya, melihat wajah perempuan saat dipinang. Kedua,
pengelompokan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, pengelompokan ini disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi dan dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, zari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, sehingga orang yang keluar rumah pasti terjatuh ke lubang. Yang kedua, zari'ah yang berat dugaan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras yang pastinya akan diolah menjadi minuman keras dan menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, zari'ah yang tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Umpamanya jual beli kredit yang dalam praktiknya sering dijadikan sebagai sarana riba. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah zari'ah yang jarang membawa kepada kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Memang hal ini jarang membawa kepada kerusakan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang lewat dan jatuh ke dalam lubang tersebut. Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang zat azariyah dalam 3 kelompok, yaitu 1. Sepakat melarang pada zari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua, sepakat tidak melarang, yakni pada zari'ah yang kemungkinan mendatangkan kemudaratan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah masih menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat, yakni pada zari'ah tengah-tengah antara membawa kerusakan dan tidak. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal mengharuskan melarang zari'ah tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya. Baik, kesimpulannya adalah zat azariyah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukumnya sudah jelas, mulai dari Al-Quran, Sunnah, kaidah fiqh, dan juga logika. Seorang mukallaf harus tahu benar dalam menggunakan zari'ah, yakni akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Semoga kita dapat menyeleksi perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat sekarang ini melalui metode zat azariyah, agar senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat olehnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.